Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Santri muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita awali kultum ini dengan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman, Allahumma fa'ni bima 'allamtani ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Para muslimin muslimat hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak orang yang ketika hidup di dunia itu mencari bahagia, mencari kebahagiaan. Dan itu banyak orang yang menganggap bahwasanya bahagia itu datang dari banyaknya harta. Banyak orang mengira bahagia itu datangnya dari banyaknya harta dengan cara mengumpulkan harta. Kira-kira bahagia enggak? Ya, kalau punya uang mungkin bahagia gitu ya. Ya. Tidak dipungkiri memang ketika orang punya harta, punya uang bahagia. Ya. Tapi bahagianya itu bahagia yang kekal abadi selama-lamanya atau ketika ada uang bahagia, ketika tidak ada uang. Nah, kan gitu. Tidak ada uang maka tidak bahagia. Maka banyak orang yang mencari kebahagiaan dengan cara mengejar kedudukan dan jabatan, pangkat. Karena kalau semakin jabatannya tinggi, kedudukannya semakin tinggi, pangkatnya semakin tinggi, maka apa? Orang segan, orang hormat, orang itu sungkan, ya. Sehingga apa? Dihormati. Dan itu menjadi apa? Kebahagiaan bagi orang-orang yang senang ingin dihormati. Bahagia, kemana-mana orang pada hormat, kemana-mana orang pada menganggukkan kepala, menandakan penghormatan dan seterusnya. Ya, maka ada orang yang mencari kebahagiaan dengan apa saja dari dunia ini. Ya, mungkin dengan cara berilmu menjadi sarjana, ya, S2 sampai S3 dan seterusnya. Dan itu adalah hal yang sah-sah saja dan diboleh selama tidak melanggar aturan syariat. Mengumpulkan harta silakan, yang penting halal dari pekerjaan yang halal. Mau menjadi pejabat, punya kedudukan tinggi, punya pangkat silakan. Yang penting apa? Tidak suap menyuap, ya, tidak sokok menyokok dan seterusnya. Tidak melanggar aturan syariat dan seterusnya. Tapi apa? Kebahagiaan yang semacam itu adalah kebahagiaan yang sifatnya sementara. Sifatnya wajar, sekedarnya saja. Maka kita bagi orang beriman adalah apa? Ingin mencari kebahagiaan yang sifatnya itu adalah dunia akhirat. Ya. Di dunia kita bahagia, tenang, tentram, nyaman, damai. Di akhirat kelak juga kita apa? Harusnya ingin apa? Merasa tenang, nyaman, tentram, dan damai. Maka apa? Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, beliau memberikan nasihat. Ya. Beliau memberikan nasihat tentang apa? 3 tanda-tanda kebahagiaan. 3 tanda kebahagiaan. Ya. Siapa saja orang-orang yang mengerjakan 3 tanda ini, maka dia adalah orang yang bahagia dunia dan akhirat, insya Allah. Kalau diamalkan. Maka apa saja 3 tanda kebahagiaan tersebut? Ya. Maka Imam Ibnul Qayyim, ya, rahimahullah, beliau mengatakan dalam kitabnya, ya,
wa bilus saib, ya. Beliau mengatakan, ya, wa an yaj'alakum mimman idza an'ama alaihi syakara. Idza an'ama alaihi syakara. Dan Allah menjadikan kalian semua mimman idza an'ama alaihi syakara. Dari orang-orang yang pertama tandanya idza an'ama alaihi syakara. Apabila dia diberi nikmat oleh Allah, syakar. Ini yang pertama. Apabila dia diberi nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur. Ini tanda yang pertama. Wa idzabtuliya, dan apabila diuji oleh Allah, sobaro, maka dia bersabar. Kalau diberi nikmat bersyukur, kalau diberi ujian musibah bersabar. Wa idza adznaba istaghfara. Apabila dia berbuat dosa, berbuat maksiat, istighfar. Segera memohon segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau mengatakan, fa inna hadhil umuri tsalatsati unwanus sa'adatil 'abdi wa 'alamati falahi fid dunyahu wa akhirahu wa ukhrahu. Maka sesungguhnya 3 perkara ini adalah tanda alamat kebahagiaan seorang hamba dan keberuntungan kesuksesannya di dunia dan akhirat. Diukur dengan apa? Diukur dengan 3 tanda ini. Unwanus sa'adah. 3 tanda kebahagiaan. Yang pertama apa tadi? Apabila diberi nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur. Maka banyak orang-orang yang berputus asa, banyak orang-orang yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena tidak melihat begitu besar nikmat Allah yang Allah berikan. Karena yang namanya nikmat Allah itu bukan diukur dengan namanya kalau nggak punya uang, nggak beri, itu namanya bukan nikmat. Enggak. Padahal apa? Kita hidup itu nikmat. Mata bisa melihat itu telinga masih bisa berfungsi, tangan, kaki masih bisa berjalan, berfungsi normal. Bangun itu kok dia bilang saya nggak dapat nikmat? Maka apa? Di sini ada kesalahpahaman dalam menafsirkan, mengartikan apa itu Jangan kamu mengartikan nikmat itu hanya dengan apa? Uang, jabatan. Kalau saya nggak dapat uang berarti nggak dapat nikmat gitu. Dapat nikmat nggak kira-kira kalau nggak dapat uang? Dapat apa? Kesehatan. Mata bisa melihat, bisa berjalan. Nikmat atau tidak? Beda dengan orang yang ketika sakit stroke misalkan, seluruh tubuh nggak bisa jalan, dapat nikmat nggak? Dapat nikmat, masih hidup ya nggak? Hidup itu nikmat. Cuma bedanya apa? Orang yang sakit tidak bisa jalan, nikmatnya kurang daripada orang yang bisa berjalan. Ya, makanya Pak bersyukur kepada Allah. Setiap nikmat yang datangnya dari Allah disyukuri. Maka apa? Ketika nikmat sekecil apapun, ketika disyukuri, maka apa? Akan menumbuhkan rasa senang dalam hati dan kebahagiaan. Oh, Masya Allah. Nggak apa-apalah. Rezeki secara uang saya kecil, tapi saya sehat. Anak-anak saya sehat. Nah ini cara berpikir orang-orang yang beriman. Jadi bukan hanya ketika dapat uang, oh ini nikmat nih, dapat nikmat, alhamdulillah nih. Tapi ketika tidak dapat uang, tidak dapat jabatan, kedudukan, oh, nggak dapat nikmat ini. Loh, padahal hidupnya dia nikmat. Dia bisa menghirup, bernafas itu nikmat. Paham ya? Jadi apa? Tolak ukur kebahagiaan yang pertama adalah apabila diberi nikmat oleh Allah bersyukur. Ya, sekecil apapun disyukur. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan al-mahabbatu bin ni'am. Mencintai nikmat. Itu tanda orang bersyukur. Nikmatnya kecil, kita harus senang. Oh ya Allah, nama-nama rezekinya kecil ya harus senang. Jangan sampai apa? Ketika rezekinya kecil, kok malah apa? Kita marah, jengkel, kesal, putus asa. Maka apa? Itu bukan tanda orang bersyukur. Maka tanda orang bersyukur adalah wal mahabbatu bin ni'am. Mencintai nikmat yang datangnya dari Allah, meskipun itu makanya kalau orang bersyukur, setiap nikmat disyukuri, mau yang kecil, yang sedang, yang besar disyukuri, maka apa? Hatinya akan tenang, hatinya akan tentram, ya. Akan apa? Ada rasa kebahagiaan.
kebahagiaan. Karena apa? Tidak melihat saudaranya, oh dia diberikan nikmat banyak, saya kecil. Enggak. Tidak melihat saudaranya, melihat dirinya, ini jatah rezeki saya. Ini jatah nikmat yang Allah berikan kepada saya. Nikmat Allah diberikan kepada hamba-hambanya berbeda-beda dan bertingkat-tingkat. Tidak ada yang sama, bertingkat-tingkat, berbeda-beda. Makanya Pak, jangan melihat nikmat orang, lihat nikmat yang Allah berikan kepada diri kita masing. Ketika syukuri, maka akan tumbuh rasa damai, tentram, nyaman, dan akan menumbuhkan rasa kebahagiaan. Ya, kebahagiaan, tidak ada kesal, tidak ada dan seterusnya. Maka hatinya selamat. Karena apa? Syukur kepada Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya apa? Wa idza betuliya sabara. Apabila diuji oleh Allah, maka bersabar. Apabila diuji oleh Allah, maka bersabar. Karena apa? Banyak orang yang diuji oleh Allah, dia stres. Banyak orang yang diuji oleh Allah, malah dia apa? Mengambil jalan lain. Dengan cara apa? Mungkin dengan bunuh diri, mungkin dengan apa saja yang mengakibatkan bahaya untuk dirinya dan keluarganya misalkan. Maka apa? Orang beriman ketika datang musibah, diuji oleh Allah, maka apa? Bersabar. Maka ketika orang beriman diuji oleh Allah bersabar, maka apa? Ini tanda kebahagiaan. Tanda kebahagiaan. Kenapa? Dia ridho kepada Allah. Maka kalau diuji sabar, ini tanda kebahagiaan. Paham ya? Kemudian berikutnya, yang ketiga, wa idza adznaba istaghfara. Apabila dia berbuat dosa, berbuat maksiat, maka dia segera beristighfar, bertaubat, mohon ampun. Ini juga tanda kebahagiaan. Ketika dia bermaksiat, bertaubat, kemudian dia bertaubat kepada Allah, mohon ampun, maka apa? Itu tanda kebahagiaan. Karena kalau dia bermaksiat, berbuat dosa, loh kok tidak taubat? Dia bermaksiat, berbuat dosa, loh kok dia tidak mau mohon ampun kepada Allah? Celaka dunia akhirat. Paham? Maka bahagia ketika dia apa? Dia berbuat dosa, kemudian dia mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah, kemudian dia bertaubat dan mohon ampun kepada Allah, istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maka apa? Ini tanda kebahagiaan. Maka apa? Imam Ibnu Qayyim mengatakan, ya, wala yanfaqu 'abdun 'anha abadan fa innal 'abda daimun at-taqallub baina hadhil adbaq ats-tsalaats. Maka ketiga hal ini itu akan selalu berputar di dalam kehidupan manusia. Diberi nikmat terus atau enggak? Diberi nikmat. Kemudian apa? Diberikan cobaan enggak? Diberikan cobaan terus menerus. Ya. Kemudian apa? Berbuat dosa terus enggak kira-kira? Berbuat dosa, baik dosa yang disadari ataupun yang tidak disadari. Maka ketiga hal ini berputar-putar terus dalam kehidupan kita. Sampai kapan? Sampai mati. Maka apa? Ketika ketiga-tiganya ini kita semua bisa mengelola ini, ketika dapat nikmat yang kecil, yang sedang, yang besar, bersyukur. Bahagia, tenang hatinya. Ya. Kemudian yang kedua, ketika diberi ujian, cobaan, musibah, bersabar. Hatinya tenang, jadi bahagia. Kemudian yang ketiga, ketika dia berdosa, bermaksiat, dia langsung astagfirullah, mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah. Maka apa? Ketika manusia mengalami tiga ini dan ini terus berputar-putar dalam kehidupan manusia, kita kok bisa menyikapi ini dengan apa tadi? Yang pertama, ketika diberi nikmat bersyukur. Diberi cobaan musibah bersabar. Kemudian ketika ketika berbuat dosa maksiat, maka dia bertaubat, beristighfar, maka ini tanda kebahagiaan kita bagi kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah. Tanda kebahagiaan dunia akhirat. Paham ya? Nah, semoga kita mampu ya melewati kehidupan ini dengan tiga ini. Ya, ketika diberi nikmat bersyukur, ketika diberi ujian musibah bersabar, dan ketika ya kita berbuat dosa bermaksiat, maka kita segera memohon ampun, istighfar dan bertaubat kepada Allah.
Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda 3 kebahagiaan ya. Ini tolong dipahami, diresapi dan diamal. Karena 3 ini berputar-putar terus dalam kehidupan kita. Kadang ya kita diberi nikmat, kadang ya diuji, kadang ya kita jatuh dalam perbuatan dosa. Maka apa solusinya? Ya diberi nikmat bersyukur solusinya. Kalau diuji ya sabar solusinya. Kalau berbuat dosa maka solusinya apa? Bertobat. Jadi masing-masing ada solusi jalan keluar. Untuk apa? Meraih kebahagiaan dunia akhirat untuk kita semua. Amin amin ya Allahumma. Baik, cukup. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.